warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Baiklah, untuk hari ini anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Nak Davi pimpin teman-teman untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, jadi kita sudah sama berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, kita harus berdoa, meminta perlindungan sama Tuhan, supaya apa yang disampaikan sama Ibu Guru nanti bisa kalian terima dengan baik, kalian pahami dengan baik. Oke, kemarin kita masuk pelajaran subtema 2, pembelajaran kedua ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu kita akan membahasnya adalah pembelajaran masih di subtema 2, pembelajaran yang ketiga ya. Oke, silakan semua dinaikkan bukunya ya. Silakan dinaikkan bukunya. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kita sudah masuk di pembelajaran subtema 2, pembelajaran yang ketiga ya. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah PKN, bahasa Indonesia, dan juga IPS ya. Jadi PKN kita akan membahas tentang keberagaman sosial yang ada di masyarakat. Kemudian bahasa Indonesia kita akan membuat kata tanya ya, yang berdasarkan teks narasi sejarah. Dan untuk IPS-nya kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa setelah kemerdekaan Indonesia. Oke? Baik, sekarang semuanya disimak. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjut ke materi kita. Lihat semua ke atas. Kita akan menyanyi sama-sama. Tahu lagu Halo Halo Bandung semua? Tahu. Ada yang pernah ke Bandung? Oke, pernah ya. Apa tempat yang pernah dikunjungi di Bandung? Tidak tahu. Oke, kalau begitu sekarang kita sama-sama nyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung ya. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api bagiku kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari rebut kembali. Oke ya. Nah, sekarang Ibu Guru tanya, Halo Halo Bandung, ada tidak yang tahu sejarah terlahirnya lagu Halo Halo Bandung? Bisa tahu? Apa Nak? Pada tahun lalu pernah terjadi rakyat-rakyat Bandung membakar rumah-rumah mereka, diakibatkan lebih memilih mengungsi daripada dijajah kembali oleh Belanda. Oke, bagus sekali. Yang lain? Ada tidak yang sekarang saya yang lain? Ada tidak yang tahu kenapa
Dengan menonton video ini kita akan bersemangat sebelum kita memulai pembelajaran ya. Oke, silakan kita lihat videonya ya, Ibu Guru. Diikuti gerakannya ya. Harus fokus. Ini namanya senam otak. Jadi kalian harus fokus. Kenapa? Gerakan-gerakannya itu kalau kalian sudah fokus, nantinya kalian akan salah dalam mengikuti gerakannya ya. Bisa semua ya? Bisa. Oke, kalau begitu sekarang lihat videonya dan ikuti gerakannya. Oke, lihat ya. Yang pertama gerakan naikkan tangannya 5 jari dan satunya 0. Kita akan bergantian ya. Oke. Ikuti ya. Harus fokus. Jangan melirik-melirik supaya ini. Angka 0. Ikuti ya, angka 0. Oke, sekarang angka jarinya 4 sama satunya bentuk seperti ini. Nanti secara bergantian. Jadi oke, nanti terus 4 baru 4. Jadi harus fokus. Jadi buka dulu, baru ubah. Nah, harus fokus ya. Nah, jadi kalau nggak fokus dia akan salah. Itu namanya senam otak. Oke, coba diikuti. Nah, sekarang angka 5 taruh tangannya di kepala seperti ini ya. Bergantian ya. Bisa dibalik saja. Oke. Fokus. Kalau kalian nggak fokus pasti gerakannya salah. Oke. 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 Bergantian ya. Sekarang pegang tangannya satu di bahu. Ya. Oke, bergantian. Bahu kanan, bahu kiri. Sekarang satu di kepala. Ya, perhatikan. Nah, gantian. Nah, sekarang satu tangan di kepala, satu di pundak. Bergantian. Fokus. Oke, sekarang satu tangannya di atas, satu yang di bawah di kepala. Kita kasih naik turun ya. Seperti ini. Di bawah yang di kepala. Di bawah di kepala. Oke. Di bawah yang di kepala. Lakukan bisa lebih cepat bisa kalau sudah lancar. Nah, jadi fokus ya. Jangan balik-balik supaya bisa enak. Nah, sekarang di atas lagi yang di kepala. Coba dibuka. Di atas di kepala ya. Jadi fokus. Nah. Oke, kalau sudah tahu lancar pasti bisa. Oke. Oke. Fokus. Sekarang gerakan memutar di depan perut seperti ini. Oke, terus pegang kepala lagi. Oke. Setelah ini kita akan bersamaan. Nah, depan perut sama pegang kepala. Oke. Oke, sekarang kalian semua. Ya, oke. Nah, jadi itu namanya senam otak. Jadi kalau senam otak itu jadi harus fokus supaya apa? Apa yang gerakan yang kita lakukan itu bisa kita lakukan dengan baik. Karena kalau kita tidak fokus, pasti tadi gerakan itu ada yang salah-salah. Yang mana di atas, yang mana di bawah, yang mana kanan, mana kiri. Oke, sudah semangat semua untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah semangat semua? Oke, kalau semangat, kita akan lanjutkan. Oke. Jadi tadi kita sudah lihat, sudah melakukan gerakan senam otak. Sekarang tadi Bu Guru sudah menanyakan sama kalian tentang lagu Halo Bandung sejarahnya. Nah, sekarang Ibu Guru akan perlihatkan lagi sebuah video ya. Oke, kita lihat. Dengarkan, simak dengan baik. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai
bertanya. Ada yang tahu tidak? Video di atas itu peristiwa apa? Proklamasi. Peristiwa proklamasi. Oke, sekarang ibu bertanya lagi. Siapa yang membacakan proklamasi tadi? Bapak Soekarno. Bapak Soekarno. Terus di belakangnya Bapak Soekarno itu ada siapa? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Nah, sekarang ibu guru bertanya. Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta itu disebut dengan apa? Proklamator. Bapak Proklamator. Oke, bagus. Nah, sekarang ibu guru tanya. Kita merdeka tanggal berapa sih kita merdeka? 17 Agustus 1945. Sekarang, setelah kita merdeka, apakah kita sudah tidak dijajah lagi sama bangsa-bangsa dari luar? Masih. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak peristiwa-peristiwa apa saja yang ada setelah Indonesia merdeka? Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Nah, sekarang ibu guru tanya, apa sih yang menyebabkan kita kembali dijajah oleh bangsa-bangsa dari luar? Apa yang menyebabkan? Apa yang terjadi sehingga kita bisa jaya padahal kita sudah merdeka? Apa kira-kira yang terjadi? Nggak pernah bisa? Karena Indonesia dianggap belum mampu untuk merdeka dan masih dianggap lemah oleh bangsa-bangsa lain. Oleh bangsa-bangsa lain. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Oke. Tadi Nisa sempat membahas tentang pertempuran 10 November. Sekarang coba ibu guru coba tampilkan ya. Coba kita lihat videonya. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada
video tadi? Apa yang kalian rasakan? Sedih. Merinding, sedih. Oke. Jadi setelah kita merdeka, nak, ternyata kita belum sepenuhnya merdeka. Ya. Kenapa bangsa-bangsa Eropa itu masih ingin menguasai kita? Ya. Salah satunya yang video Ibu Guru tampilkan tadi, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia. Ya. Bagaimana perjuangan? Tadi saya sampai menangis ya, Masya Allah. Jadi apa nak ya? Kalau kita dengan melihat video saja itu kita terharu, bagaimana dengan mereka yang berada di situasi itu pada saat itu, ya? Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pada saat seandainya kita berada dalam posisi mereka itu, ya, luar biasa sekali perjuangan bangsa kita, ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, kira-kira tadi di video itu siapa suara, siapa yang berbicara di situ? Bung Tomo. Bung Tomo, Bung Tomo atau Bung Tomo? Bung Tomo ya. Oke ya. Jadi setelah kita tadi mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Proklamator kita, kemudian kita mendengarkan tadi video ya, melihat video secara langsung bagaimana perjuangan bangsa kita ya, luar biasa sekali ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi setelah Indonesia merdeka ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, Ibu Guru akan bagi dulu kalian menjadi dua kelompok ya. Oke. Di sini Davi ya, kemudian Faid silakan berpindah ke sini, nak. Faid berpindah ke sini. Ya, silakan dibawa bukunya. Kemudian Nisa maju ke depan, terus Putri, Sakila silakan bergabung. Ya, silakan bergabung ke depan. Oke. Nah, kalau sudah, silakan dinaikkan semua bukunya, nak. Silakan lihat buku kita. Kita sekarang di pembelajaran subtema 2, ya, pembelajaran yang ketiga ya. Nah, pembelajaran yang ketiga. Silakan dilihat bukunya halaman 87 ya. Halaman 80. Oke, sudah lihat semua bukunya? Ya. Oke. Jadi kita akan membahas tentang teks narasi sejarah ya. Kemudian tentang perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Ya, kemudian bentuk-bentuk bentuk sosial ya. Sosial masyarakat di budaya masyarakat kita ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan bagikan LKPD. LKPD ini akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Silakan jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Silakan kalian lihat di situ kan. Silakan perhatikan dari bukunya. Di situ ada teks narasi sejarah tentang tokoh proklamator yang tadi sudah disebutkan sama Nak Davi. Di situ untuk bahasa Indonesianya silakan kalian berikan informasi berdasarkan apa yang ditanyakan pada LKPD yang sudah Ibu Guru berikan ya. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini kalian lihat peristiwa-peristiwa setelah Indonesia merdeka itu tanggal kejadiannya tanggal berapa, tokoh yang terlibat siapa saja dan apa yang melatar belakanginya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk PKN-nya, nah di situ kita perhatikan ya, itu adalah bentuk kerjasama kegiatan di dalam masyarakat, apa akibat jika tidak melakukan kegiatan tersebut. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu Guru beri waktu untuk kalian menyelesaikan dengan baik. Yang pertama, sabar tuh. Ini tadi Namanya mana? Kamu juga tahu apa? saya Siva Amira Faiz. 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 Maaf. Aduh. Masih cewek ini Bu, yang ini Bu, sama tanggal lahir lagi. Silakan dibagi nak lembarannya, siapa yang mana kerjakan yang mana, dibagi ya, yang mana kerjakan yang mana. Baik kan nanti saya nanti. Kapan buka membaca dulu? Ini kita dua, silakan.
Sudah. Sudah yang KPD-nya? Sudah semua? Oke, kalau sudah sekarang kita akan ini ya, bacakan hasilnya ya. Oke, silakan maju dulu ke depan, silakan kelompok pertama. Oke. Kita lihat ya LKPD yang pertama, peta konsep tentang tokoh proklamator Insinyur Soekarno. Silakan beri salam, kemudian ya bergantian saja. Ya, maju. Beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dari kelompok. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan naskah Kerja kelompok. Oke, silakan. peta konsep tokoh proklamasi Indonesia, di mana Bung Karno dilahirkan di Surabaya. Kapan Bung Karno membacakan teks proklamasi? 17 Agustus 1945. Bagaimana perjuangan Bung Karno? 1. Mendirikan organisasi PNI. 2. Salah satu tokoh perumusan Pancasila. Siapa tokoh proklamator selain Bung Karno? Muhammad Hatta. Apa julukan untuk Bung Karno, Bapak Proklamator? Oke, selanjutnya untuk materi PS-nya. Yang pertama, peristiwa apa yang pertama? Teks sejarah peristiwa heroik setelah Indonesia merdeka, kemudian gambar tanggal terjadinya peristiwa 10 November 1945. Ya, nama peristiwanya apa nak? Sebutkan. Ya, yang kedua ini peristiwa apa? Pertempuran di mana? Ambarawa. Belum ke pertamanya. Oh, yang pertama belum. Yang pertama pertempuran apa ini? Di mana? Surabaya. Tanggal? Tokohnya siapa? Terus latar belakangnya? Merobekan bendera Belanda dan tewasnya Awes tewas Mandan. Oke. Terus lanjut saya biar lanjutan lagi. Oke, selanjutnya pertempuran di Ambarawa tanggal 12 sampai sampai 15 Desember. Desember 1945. Tokoh yang terlibat Letkol Pol Isdiman dan dan Kolonel Sudirman. Latar belakang terjadinya peristiwa Indonesia mempersenjatai senjatai kawanan perang Eropa yang dibebaskan dan tewasnya Letkol Sudirman. Terus pertempuran 5 hari di Oke, tanggal Tanggal 14 sampai 18 Oktober 1945, tokoh yang terlibat PKR dan karya latar belakang peristiwa tewasnya Dr. Karya Oke, lanjut terus yang PKN-nya. PKN semua. Oke. Gambar gambarnya. Gambar apa itu di situ dua? Gambar apa? ini Kerja bakti sama? undangan. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah masyarakat di tempat tinggal harus melakukan kegiatan bersama-sama? Iya. Apakah dalam kegiatan tersebut mencerminkan persatuan dan kesatuan? Ya. Apakah manfaat dari kegiatan tersebut? Pekerjaan lebih cepat selesai, kehidupan menjadi lebih harmonis, dan lingkungan menjadi aman. Oke. Apakah akibat jika masyarakat tidak melakukan kegiatan tersebut, dijauhi oleh warga, tidak dihormati, pekerjaan lama selesai? Apakah kegiatan tersebut bisa meningkatkan persatuan dan dalam masyarakat? Ya, bisa. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Terima kasih. Silakan duduk nak. Kita lanjut untuk kelompok 2. Silakan ke depan.
membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1445. Bagaimana perjuangan Bung Karno? Bung Karno telah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Siapa tokoh proklamator selain Bung Karno? Muhammad Hatta, Sayuti Melik, Tadashi Maeda, dan Fatmawati. Apa julukan untuk Bung Karno, Bapak Proklamasi atau Sang Proklamator? Menelaah teks sejarah peristiwa heroik setelah Indonesia merdeka, kemudian setelah Indonesia merdeka. Yang pertama, peristiwa pertempuran Surabaya, tanggal terjadinya 10 November. Tokoh yang terlibat Bung Tomo, Alberti Malabi, Gubernur Suryo, H.H. Mansur. Latar belakang terjadinya insiden Hotel Yamato dan kematian Alberti Malabi. Peristiwa Palagan Ambarawa terjadi 12 sampai 15 Desember 1945. Tokoh yang terlibat Jenderal Sudirman, Letkol Isdiman. Dan latar belakang terjadinya peristiwa Nica mempersenjatai tawanan Eropa yang dibebaskan dan tewasnya Letkol Isdiman. Peristiwa 5 hari di Semarang. Tanggal terjadinya 14 sampai 18 Oktober 1945. Tokoh yang terlibat TKR, Dr. Karyadi, Mr. Wongsonegoro. Latar belakang terjadinya peristiwa tewasnya Dr. Karyadi. Tanggal terjadinya peristiwa 23 Maret 1946. Tokoh yang terlibat Ruji Kartawinata, Iskandar Dinata, Aha Nasution, dan Toha. Latar belakang terjadinya peristiwa ultimatum tentara agar kota Bandung dikosongkan. Pertempuran Medan Area. Tanggal terjadinya 10 Desember 1945. Tokoh yang terlibat Kolonel Ahmad Tahir dan Teuku Ahmad Hasan. Latar belakang terjadinya tentara sekutu membebaskan tawanan Belanda dan mempersenjatainya. Apakah masyarakat di tempat tinggalmu sering melakukan kegiatan bersama-sama? Iya, mereka selalu melakukan kegiatan bersama. Apakah dalam kegiatan tersebut mencerminkan persatuan dan kesatuan? Iya, karena mereka saling bantu-membantu. Apakah manfaat dari kegiatan tersebut? Lingkungan menjadi bersih. Apakah akibat jika masyarakat tidak melakukan kegiatan tersebut, lingkungan akan menjadi tidak bersih? Apakah kegiatan tersebut bisa meningkatkan persatuan di dalam masyarakat? Iya, kegiatan tersebut bisa meningkatkan persatuan di dalam masyarakat. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih. Oke, jadi itulah tadi hasil dari kerja kelompok kalian menyelesaikan LKPD ya. Dari materi yang sudah kalian baca, dari sumber-sumber buku yang sudah kalian cari ya. Ibu guru tadi melihat bahwa kalian sudah sangat baik ya, sangat baik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ibu guru berikan. Walaupun ibu guru belum menjelaskan secara lebih terperinci lagi tentang materi kita hari ini ya. Baiklah anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan kelompok 1, kelompok 2 sudah membahas tentang materi bahasa Indonesia ya, dengan menuliskan informasi berdasarkan teks narasi sejarah. Kemudian yang selanjutnya menuliskan peristiwa-peristiwa penting setelah Indonesia merdeka. Dan yang ketiga itu adalah bentuk kegiatan di dalam masyarakat kita yang menunjukkan adanya persatuan. Sekarang kalian perhatikan, ibu guru akan kembali merefleksi apa yang sudah tadi kita kerjakan secara bersama-sama. Baik, anak-anak yang pertama. Yang pertama adalah kita membahas tentang teks narasi sejarah, ya. Teks narasi sejarah, di mana teks narasi sejarah di sini kita membahas tentang tokoh proklamator bangsa Indonesia. Jadi tokoh proklamator itu adalah Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta yang merupakan presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Ya, jadi Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta itu
mulai dari awal kemerdekaan kita sampai beliau menyelesaikan tugasnya menjadi seorang presiden dan wakil presiden. Ya, jadi inilah tokoh proklamator bangsa Indonesia, di mana kita melihat perjuangan-perjuangan dilakukan oleh Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta, ya, sehingga dia bisa membuat negara kita ini bersama masyarakat Indonesia menjadi negara yang merdeka dan diakui oleh seluruh dunia bahwa kita telah merdeka hingga detik ini. Tinggal bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa untuk bisa mempertahankan kemerdekaan yang sudah susah payah diraih oleh bangsa-bangsa kita, pejuang-pejuang kita terdahulu. Oke, kemudian yang selanjutnya tadi kita membahas adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Ternyata setelah kita merdeka, kita belum sepenuhnya merdeka. Kenapa? Karena tentara Inggris itu belum puas, ingin menghancurkan negara kita. Ya, dia ingin menguasai negara kita yang kaya akan rempah-rempah. Ya, di mana di negara Eropa itu untuk mendapatkan rempah-rempah itu sulit dan harganya sangat mahal. Sementara di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ya, jadi dia ingin kembali ke Indonesia, ingin menjajah kembali Indonesia, kemudian ingin merebut senjata-senjata yang ditinggalkan oleh tentara Jepang sebelumnya. Ya, jadi kan kita sebelum dijajah kembali kan kita terakhir dijajah oleh Jepang, ya, setelah Belanda baru Jepang. Nah, ini adalah beberapa peristiwa yang akan Ibu jelaskan. Nah, peristiwa heroik setelah Indonesia merdeka. Ya, jadi ada beberapa peristiwa. Nah, di sini Bu Guru jelaskan ada 5, ya. Ada 5 peristiwa heroik. Yang pertama adalah peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Tadi di awal pembelajaran kita sudah menyaksikan bagaimana bangsa Indonesia itu meraih kemerdekaan untuk bisa mempertahankan negara Indonesia, khususnya kota Surabaya. Ya, jadi peristiwa di Surabaya itu diawali dengan kedatangan tentara Nica diboncengi oleh sekutu, ya, di mana dia ingin kembali menguasai negara kita di bawah pimpinan AWS Maladi. Pada suatu hari terjadi sebuah insiden di mana di Hotel Yamato itu Belanda memasang bendera Belanda, yaitu bendera merah putih biru. Tadi di video yang kalian sudah saksikan. Itu membuat kemarahan bangsa Indonesia sehingga para pemuda itu memanjat Hotel Yamato, kemudian merobek bendera berwarna biru. Belanda kan benderanya merah putih biru, iya kan? Jadi itu dirolek warna birunya sehingga tetap menjadi bendera merah putih. Disitulah terjadi insiden. Insiden itu kemudian menyebabkan AWS Maladi itu tewas. Nah, itulah yang menyebabkan kemarahan dari tentara sekutu. Dia kemudian mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri. Kalau kita lihat videonya, menyerahkan diri. Dia menyebarkan pamflet berupa kertas-kertas iklan-iklan itu, ya, dari atas pesawat itu diturunkan, ya, untuk menyerang rakyat Surabaya. Karena rakyat Surabaya tidak mematuhi, di bawah kepemimpinan Bung Tomo ini, ya, ini Bung Tomo, ya, Bung Tomo ini dia mengobarkan semangatnya melalui pidato-pidatonya yang sangat-sangat lugas, ya. Nah, sehingga rakyat Indonesia tidak mematuhi, sehingga betul-betul digempurlah Surabaya itu dari darat, laut, dan udara. Dan pada peristiwa 10 November itu banyak sekali korban berjatuhan, sehingga untuk menghargai peristiwa itu sejak 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke? Hari Pahlawan. Kemudian untuk yang kedua selanjutnya, di sini kita akan bahas adalah pertempuran yang terjadi di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang. Kalau di Semarang ini, penyebab utamanya itu adalah tentara Jepang itu, itu dibebaskan oleh tentara sekutu, ya. Nah, tentara sekutu. Kemudian ada info, ada gosip, ya. Kalau sekarang kita sering-sering mendengar berita-berita kayak berita-berita hoax dan sebagainya, bahwa sebuah sungai yang mengalir di Semarang itu, itu diracuni oleh tentara Jepang. Nah, sehingga salah satu dokter ini, ya, Dokter Karyadi, ingin mengetes sungai itu. Dia ingin mengambil sampel air sungai itu untuk dites di labnya itu apakah betul itu beracun dan berbahaya bagi rakyat Semarang. Tapi sebelum dia menyelesaikan niatnya, pada saat perjalanan itu dia dibunuh. Dia dibunuh oleh tentara sekutu, sehingga itu yang menyebabkan kemarahan dari rakyat Semarang, sehingga pecahlah pertempuran 5 hari di Semarang, ya. Nah, sehingga untuk menghargai jasa-jasa beliau ini, di sini didirikan di Semarang, yang mungkin pernah ke Semarang, di sini ada tugu yang didirikan, ya, tugu Semarang. Kemudian Dokter Karyadi didirikan sebuah rumah sakit dan diberi nama juga Rumah Sakit Dokter Karyadi. Ya, itu adalah pertempuran yang terjadi di Semarang. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pertempuran yang terjadi
Kolonel Sudirman ya, dia dulu masih memiliki gelar kolonel ya. Nanti setelah peristiwa itu dia mendapat jenderal ya. Jadi Kolonel Sudirman ini dia melanjutkan perjuangan. Dalam keadaan sakit kita lihat di gambarnya dia ditandu, dia bergerilya masuk hutan keluar hutan ya, masuk hutan keluar hutan untuk bisa melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu walaupun dalam keadaan sakit dia tetap berjuang ya. Nah, akhirnya mereka berhasil memukul mundur tentara sekutu itu selama 4 hari terjadi pertempuran itu dan puncaknya adalah tanggal 15 Desember. Sehingga saat ini 15 Desember itu diperingati sebagai Hari Infanteri. Ini hanya biasa kita dengar dilakukan oleh TNI yang tadi namanya TNI, dulu namanya kan PKR. Nah, kalau sekarang namanya TNI. 15 Desember itu untuk menghargai perjuangan para tentara-tentara kita ini dalam mengusir tentara sekutu dan didirikan juga monumen Palagan Ambarawa. Sekarang kita lanjut yang selanjutnya. Selanjutnya ini adalah pertempuran Medan Area. Nah, Medan Area ini adalah salah satu peristiwa yang terjadi di luar Pulau Jawa. Tadi kan rata-rata semua di wilayah Pulau Jawa ya. Medan Area ini salah satu pertempuran yang terjadi di luar Pulau Jawa. Ini dipimpin langsung oleh Bapak siapa? Ada yang ingat Bapak? Ahmad siapa tadi namanya Nak? Yang di Medan Area? Siapa yang tahu? Di Medan Area? Siapa yang pimpin? Ahmad Tahir. Ya, ini adalah Bapak Ahmad Tahir yang memimpin langsung perjuangan bangsa Indonesia. Ini adalah kalau tidak salah ini adalah mertua atau orang tua dari Ibu Gumelar ya, yang mantan kasat juga ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, ini adalah pertempuran yang terjadi di Bandung Lautan Api ya. Ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Di awal pembelajaran, Ibu Guru sudah buka tadi dengan lagu Halo Halo Bandung. Tadi bisa sempat memberikan jawabannya, dan itu jawabannya sangat bagus ya. Jadi ini adalah kota Bandung ya, kota Pariaman ya. Ini adalah kota Bandung, kota yang sangat sejuk, kota yang sangat indah. Pada saat itu tentara sekutu ingin menguasai kota Bandung karena di Bandung itu ada beberapa pabrik-pabrik senjata peninggalan Jepang yang ingin dikuasai. Tetapi rakyat Bandung tidak ingin menyerahkan ya. Nah, jadi mereka diberikan ultimatum 2 kali untuk mengosongkan Bandung bagian selatan dan kota Bandung itu sendiri. Karena rakyat Bandung tidak ingin menyerahkan secara cuma-cuma kepada tentara sekutu, maka sebelum mereka pergi meninggalkan kota Bandung, mereka membumi hanguskan kota Bandung ini, membakar semuanya, kemudian dia meninggalkan kota Bandung pergi ke tempat yang lebih aman. Dalam kejadian ini ada pemuda ya, Toha ini, itu menjadi korban pada saat membakar gudang senjata yang ditinggalkan itu, dia menjadi korban. Dan yang lainnya itu dibawa diselamatkan oleh Bapak Akan Nasution untuk meninggalkan kota Bandung. Dan dari peristiwa inilah tokoh penulis lagu Ismail Marzuki terinspirasi untuk menciptakan lagu Halo Halo Bandung tadi. Ya, nah itu adalah beberapa peristiwa heroik yang terjadi di dalam Indonesia setelah Indonesia merdeka. Oke, kemudian yang selanjutnya kita masuk untuk materi PKN-nya ya. Ini kita masih membahas tentang keberagaman di mana keberagaman itu sangat bermacam-macam keberagaman yang ada di negara kita ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Untuk keberagaman itu sendiri kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, bagaimana persatuan itu bisa terwujud dengan adanya Indonesia bisa merdeka itu karena adanya persatuan. Kalau Indonesia tidak bersatu, bangsa Indonesia tidak bersatu, maka kita tidak akan merdeka. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau begitu Ibu Guru sekarang akan memberikan evaluasi. Apakah kalian sudah paham dari apa yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi ya? Silakan diselesaikan ya, satu orang satu. Ya, silakan ditulis namanya kemudian dijawab sesuai dengan apa yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Mana? Sudah selesai semua? Sudah.
Apa yang pertama? Bahasa Indonesianya Tentang proklamasi. tentang proklamasi. Ya, tanggal berapa proklamasi dibacakan? Oke, siapa yang membacakan? Oke, disebut siapa yang membacakan proklamasi? Proklamator. Oke, kemudian yang IPS-nya kita bahas tentang apa tadi IPS-nya? Peristiwa-peristiwa yang terjadi sudah Indonesia merdeka. Kalau Indonesia merdeka, peristiwa apa saja? Bisa sebutkan Ibu Guru? Pertempuran Surabaya 10 November. Oke, di sini apa lagi? Oke, terus? Medan area? Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api? Pertempuran Mahadi Oke, Semarang. kemudian tadi kita juga sudah membahas tentang materi PKN, yaitu manfaat dari adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Tadi ada dua gambar yang Ibu tampilkan ya, kerja bakti dan roda malam. Apa manfaatnya dengan kita melakukan kerja bakti? Pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan cepat selesai. Kalau roda malam apa manfaatnya? Lingkungan menjadi aman. Kalau akibat kita melaksanakan apa yang terjadi? Dijauhi oleh warga. Lingkungan akan kotor jauh sama warga. Terus kalau roda malam tidak dilakukan apa yang terjadi? Lingkungan akan tidak aman. Lingkungan jadi tidak aman. Oke, jadi itu tadi ya materi yang sudah kita bahas hari ini. Bagaimana hari ini pembelajarannya, Nak? Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Oke. Jadi untuk hari ini tadi kita sudah sama-sama membahas tentang tokoh proklamator berdasarkan teks narasi, menuliskan informasi berdasarkan teks narasi ya. Kemudian yang kedua peristiwa-peristiwa penting setelah Indonesia merdeka dan manfaat dengan adanya persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Oke, baik anak-anakku sekalian, itulah materi kita hari ini. Ibu Guru berharap hari ini pembelajaran yang kita sudah lakukan dapat bermanfaat bagi kalian semua, menambah pengetahuan kalian semua tentang materi-materi yang kita bahas, khususnya tadi ya tentang perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kita sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana kita bisa mempertahankan dan meneruskan cita-cita dari pahlawan kita terdahulu. Jangan sampai negara kita akan kembali merasakan apa yang dirasakan oleh pejuang-pejuang kita di masa lampau. Maka tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa bagaimana belajar dengan baik agar bisa membangun Indonesia ke depannya lagi dengan menjadi lebih baik lagi. Bisa semua nanti menjadi penerus-penerus bangsa kita? Bisa. Adalah kalian harus belajar, harus disiplin, harus jujur ya. Bertanggung jawab, betul sekali ya. Oke, baiklah anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu Guru sangat mengharapkan kalian tetap menjaga kondisi tubuh kalian, ya, tetap rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, jaga jarak, dan kalau tidak penting tidak usah keluar, ya, cukup di rumah saja untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini semakin meningkat di Indonesia. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, ya, kita semua tetap bisa beraktivitas seperti biasa, dan kita akan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Demikian untuk hari ini, kita tutup pertemuan kita dengan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.